Qin Yichen tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah, menyebabkan Demon Emperor berhenti. Apa maksudmu? Qin Yichen memelototi Demon Sovereign, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata. Tempat ini akan membawamu sebagai kunci pintu, membiarkanmu masuk tanpa membunuhmu. Tidakkah kamu mengerti? Peluang tempat ini pasti berhubungan denganmu. Apa yang kamu lemparkan padaku? Bukankah kamu hanya ingin untuk mencaplok Immortal Realm? Saya hanya bisa pindah ke tempat lain untuk berkembang, dan kita tidak saling berutang, bukan? Raja Iblis menggelengkan kepalanya secara langsung. Tidak, kamu salah paham. Tujuan kedatanganku ke sini hanyalah untuk membunuhmu. Qin Yichen mencibir. Membunuhku berguna? Kamu bahkan tidak melihat berapa banyak orang di luar. Ini pertanyaan apakah kamu bisa pergi saat itu? Kupikir lebih baik kita bekerja sama. Bukankah baik bagimu untuk menyanderaku dan pergi dari sini? Sekarang Qin Yichen tidak ada hubungannya. Setelah memasuki istana, dia hanya memiliki sisa tubuhnya, energi spiritual dan kekuatan keyakinannya, yang tidak ada sama sekali. Jika saya benar-benar ingin mengejar seperti ini, saya pasti tidak akan tahan. Betapa kuatnya iblis itu benar-benar bukan omong kosong. Itu diringkas oleh ras manusia yang tak terhitung jumlahnya dalam pengalaman darah dan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yichen tidak akan cukup bodoh untuk pergi bersama iblis untuk menahan siksaan lebih dari tubuh orang lain. Percobaan dan upaya ini adalah untuk membuat Kaisar Iblis berhenti dan menghentikan pengejaran yang tidak berarti ini. Demon Emperor menatap Qin Yichen dan tiba-tiba tersenyum. Ayo, aku akan memberimu dua pilihan. Bunuh aku, atau aku akan membunuhmu. Kamu yang memilih. Qin Yichen terdiam dan duduk di tanah. Dengan cara ini, aku memilih untuk membunuhmu, dan kamu tidak diizinkan untuk kembali. Demon Emperor juga duduk di tanah dan menatap Qin Yichen. Aku tidak menyesalinya. Qin Yichen menghela nafas tiba-tiba. Tapi sepertinya aku tidak memiliki kemampuan untuk membunuhmu sekarang, bukan begitu? Melihat bahwa Demon Sovereign mungkin menjadi mudah tersinggung, Qin Yichen berkata dengan cepat. Baru saja, kamu tidak menyesali apa yang kamu katakan. Bagus untuk menjadi Demon Sovereign. Jika kamu tidak belajar apa yang baik, kamu akan belajar untuk kembali pada kata-katamu. Raja Iblis tertawa marah. Lalu bagaimana menurutmu? Itu tidak akan menemui jalan buntu. Akan ada hasilnya hari ini. Qin Yichen melambaikan tangannya dengan cepat. Jangan khawatir, saya pikir akan selalu ada jalan. Jika Anda berpikir seperti ini, jika Anda mengejar saya, Anda tidak akan dapat mengejar dalam waktu singkat, dan saya juga dapat mengetahui jumlah caramu, yang juga menemui jalan buntu. Jadi lebih baik kamu biarkan saja. Aku memikirkannya. Mungkin ada solusinya. Kata-kata Qin Yichen membuat Kaisar Iblis mencibir untuk sementara waktu. Kalau begitu kamu mau. Qin Yichen terdiam beberapa saat. Janji Kaisar Iblis agak terlalu menentukan. Dan tidak ada kemungkinan seperti itu sama sekali. Ini tidak sejalan dengan minatnya sebagai Demon Emperor. Berdiri di puncak ras Iblis. Dan dapat bersaing dengan yang mulia. Kekuatannya juga harus mencapai puncak. Bagaimana mungkin orang seperti itu dengan mudah menyerahkan nyawanya? Ini jelas tidak ilmiah dan tidak mungkin. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mata Qin Yichen tiba-tiba menjadi sedikit berlama-lama. Dia menatap Kaisar Iblis, dan berpikir sejenak. Demon Sovereign. Orang ini telah memberikan banyak tekanan pada Qin Yichen sejak pertama kali mereka bertemu, dan setiap gerakannya tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di depannya. Apakah itu rencananya sendiri untuk menyusup ke ras Iblis, atau meninggalkan Lin Wei sebagai umpan? Dia membiarkan dirinya melepaskan kesempatan untuk meninggalkan wilayah bintang Wotu di saat-saat terakhir. Segalanya tampak sesuai harapannya. Dan semua ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia hadapi. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, menggelengkan kepalanya, lalu berkata. Atau, apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Setelah ide ini diajukan, tidak mungkin menghentikan ide Qin Yichen. Dengan berbagai pemikiran Qin Yichen, lebih banyak keraguan muncul pada Kaisar Iblis di depannya. Apalagi sebelumnya, ini jelas pertama kalinya dia menggunakan teknik pedang di dunia ini, tapi dia masih belum mencapai hasil apapun. Menurut pemahaman Qin Yichen tentang dunia, tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui taktik mereka sendiri dengan baik, dan mereka tidak mengalami kerusakan apapun selama konfrontasi yang begitu lama. Ini tidak bisa lagi disebut keterlaluan, itu disebut keluar dari dunia. Qin Yichen tidak bisa memikirkan cara yang mungkin untuk menjelaskannya kecuali untuk menghancurkan kekuatannya sepenuhnya, dan penjelasan lainnya adalah bahwa dia mengenal dirinya dengan sangat baik. Siapa kamu? Qin Yichen tiba-tiba bertanya, dan kata-katanya menjadi sangat tajam. Kaisar Iblis baru saja mengulurkan tangannya dan mengangkat tudungnya, masih hanya memperlihatkan separuh wajahnya. Itu ada hubungannya denganmu? Mulut Qin Yichen berkedut dan dia hanya berbaring. Kalau begitu kamu bebas, biarkan aku memikirkan bagaimana cara menyingkirkanmu. Setelah beberapa saat, Qin Yichen pura-pura tertidur. Kaisar Iblis berdiri, mendatangi Qin Yichen, mengangkat tangannya, dan telapak tangannya yang tajam bisa membunuhnya kapan saja. Tapi Kaisar Iblis tidak bergerak untuk waktu yang lama.
Meskipun Qin Yichen menutup matanya, semangatnya tidak mau rileks sama sekali. Di mana Anda bercanda tentang hidup Anda sendiri? Setiap kali Demon Sovereign ini bergerak sedikit, dia akan melarikan diri dengan kasar. Tiba-tiba, Kaisar Iblis tersenyum dan menarik tangannya. Kamu tidak perlu mengujiku lagi. Tidak ada gunanya, dan tidak ada harga untuk mengujiku. Kamu bisa mati sesuka hati. Mengenai rute pelarian yang kamu bayangkan, aku mungkin bisa menebaknya. Adegan di istana jatuh ke mata sekelompok penonton, terutama Kaisar Salju. Suasana hatinya sedikit rumit. Orang yang menginginkan kehidupan Qin Yichen sebelumnya adalah Demon Sovereign. Kenapa sekarang ada kesempatan, tapi tidak ada gerakan sama sekali? Ini jelas tidak sesuai dengan akal sehat. Kaisar Salju memandang Athena dan ingin bertanya melalui transmisi suara beberapa kali. Tetapi bagaimanapun, tidak ada yang dikatakan. Dia tidak ingin berhubungan dengan Athena, karena dia melindungi pengkhianatan Yan Huang. Athena memegangi pipinya, terpesona, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tetapi Ares, Dewa Perang, sedang sibuk. Kalian semua mundur, dan Wotu Xingyu sekarang dilindungi oleh God of War Aresku. Tidak ada yang diizinkan memasuki wilayah bintang Wotu. Ares, Dewa Perang, berbicara, efek ini sama sekali tidak lebih lemah dari Athena. Dan sekelompok orang terhormat hanya dapat pergi diam-diam dan melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi Ares, Dewa Perang. Setelah berurusan dengan semua ini, Ares, Dewa Perang, menghela nafas dan berkata pada Athena. Lihat di sini, aku akan melihat keluar. Kejadian ini berdampak besar, dan beberapa semut yang mengganggu pasti akan keluar untuk melempar. Athena menggelengkan kepalanya perlahan, mengulurkan tangannya dan melambai dengan ringan. Embusan angin sepoi-sepoi menyapu, dan tudung Kaisar Iblis yang tidak pernah dilepas langsung berubah menjadi bubuk dan terbang bersama angin. Saya khawatir jika saya menunda lebih lama lagi, saya akan berubah pikiran. Yang ingin dia lakukan adalah tidak tinggal di sini. Dia memiliki langitnya sendiri.